Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. ويستحب lan den sunataken inda dzabahi ing dalam nalikane nyembelih apa khamsatu asya'a limo piro-piro perkara. Asy-Syaikh mengatakan bahwa kesunahan ketika menyembelih yaitu inda iradatihi ketika hendak menyembelih hewan kurban itu ada 5 perkara. Walal mu'alifu rahimahullah ahaduha utawi nomor sijine khamsatu asya iku at-tasmiyatu maca bismillah. Fayaqulu mongko ngucap sapa adzabihu wong kang nyembelih bismillahi ing lafadz bismillah. Wal akmalu utawi kang luwih sampurna iku bismillahirrahmanirrahim lafadz bismillahirrahmanirrahim. Kesunahan yang pertama adalah membaca basmalah. Seseorang yang menyembelih mendapat kesunahan membaca basmalah cukup dengan lafadz bismillah. Dan lebih sempurnanya adalah dengan lafadz bismillahirrahmanirrahim. Dan membaca bismillah ini sunnah menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang oleh karenanya makruh hukumnya ketika seseorang yang menyembelih kurban meninggalkan bacaan basmalah. Walal mu'allifu rahimahullahu ta'ala falau lam yusammi mongko lamun ora maca basmalah sapa adzabih halal mongko halal apa al-madzbuhu hayawan kang den sembelih. Namun ketika adzabih orang yang menyembelih itu tidak membaca bismillah ketika hendak menyembelih maka hukumnya adalah makruh, namun hewan yang disembelih tersebut statusnya adalah halal. Ini menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sedangkan menurut selain mazhab Imam Asy-Syafi'i, membaca tasmiyah, membaca basmalah adalah wajib. Mereka mendasarkan kewajiban membaca basmalah itu berdasarkan zahirnya teks Al-Quran wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Namun demikian, para ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa maksud dari mimma lam yudhkarismullahi alaih itu adalah ketika seseorang yang menyembelih menyebut nama selain Allah. Bi an dzakara isma ghairihi alaih. Kenapa kok dimaknai demikian? Bidalili qoulihi ta'ala, oleh sebab firman Allah Ta'ala wa innahu lafisqun fa innahu ma uhilla li ghairillahi bihi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala au fisqon uhilla li ghairillahi bihi. Ini keterangan yang termuat di dalam Hasyiah Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Kemudian argumentasinya juga yang mengatakan bahwa basmalah itu sunnah diucapkan, bukan suatu yang wajib, adalah sebab nuzul ayat wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Jadi sebabnya adalah orang-orang kafir Quraisy sebelumnya menyembelih hewan-hewan sembelihan mereka dengan menyebut sesembahan-sesembahan mereka, kemudian mereka baru memakan hewan sembelihannya itu. Maka ayat wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih itu turun sebagai larangan bagi mereka dari memakan hewan sembelihan yang disebutkan nama-nama sesembahan selain Allah atasnya. Nah, kalau tidak disebutkan nama siapa-siapa, maksudnya hewan yang disembelih itu tidak dibacakan basmalah dan juga tidak disebutkan apa-apa, maka hewan sembelihannya justru malah halal. Bi khilafi ma lam yusammi alaihi aslan fayahillu, maka
Madhbuh ini, hayawan yang disembelih ini malah halal ketika tidak disebutkan nama siapapun atas hewan sembelihannya itu. Demikian juga keterangan ini disebutkan oleh Syekh Nawawi di dalam kitab Maroh Labid li Kashfi Ma'na Al-Qur'anil Majid. Beliau meriwayatkan hadis Nabi SAW bahwa zikrullah ma'al muslim sawa'un qala aw lam yaqul. Bahwa zikrullah atau menyebut nama Allah bagi seorang muslim itu sama saja baik dia itu mengucapkannya atau tidak mengucapkannya. Maka dalam hal ini, Syekh Nawawi menegaskan bahwa memakan sembelihan seorang muslim yang meninggalkan bacaan basmalah ketika menyembelihnya itu bukanlah suatu kefasikan. Oleh karenanya, hewan sembelihannya menjadi halal. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala, wasani utawi perkara kang kaping pindho iku as-sholatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Maca sholawat ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu ayyajma'a. Wa yukrahu lan den makruhake apa ayyajma'a yen to ngumpulake sapa man bainasmillahi ing dalam antarane asmane Allah taala wasmi rasulihi lan asmane utusane Allah Subhanahu wa taala. Kesunahan yang kedua ketika hendak menyembelih kurban adalah bersolawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dimakruhkan untuk mengumpulkan nama Allah dengan nama Rasulnya. Semisal seseorang mengatakan Bismillah wasmi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjerkan lafadz ismi pada ismi Muhammadin. Ini dimakruhkan. Makruh namun hewan sembelihannya tetap halal ketika seseorang yang menyembelih dengan mengucap Bismillah wasmi Muhammadin itu meniatkannya sebagai tabarruk. Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan, fayukrahu ma'a hillit dzabihati in qasada at-tabarruk. Namun ketika seseorang yang hendak menyembelih itu membaca Bismillah wasmi Muhammadin itu memutlakkannya, maka hal ini haram, namun hewan sembelihannya itu tetaplah halal. Wa yahrumu alaihi in atlaqa ma'a hillit dzabihah. Namun ketika seseorang yang menyembelih itu mengucapkan Bismillah wasmi Muhammadin ini meniatkan untuk tasyrik, untuk menyekutukan Allah, kafaro wa harumat az-zabihatu. Maka dia kufur dan sembelihannya menjadi haram. Demikian ini yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri di dalam hasyiah beliau. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa tsalitsu utawi perkara kang kaping 3 kang den sunataken nalikane nyembelih hewan kurban. Iku istiqbalul qiblati iku madhep kiblat bidzabihati kelawan nyembelih. Ai iwajjihu tegese ngadepake adzabihu sapa wong kang nyembelih madzbahaha ing sembelihane adzabih lil qiblati maring kiblat. Wa yatawajjahu lan madhep sapa adzabih wa yudzabih aidon kelawan maneh. Kemudian kesunahan ketika menyembelih hewan kurban yang nomor 3 adalah menghadap kiblat, yaitu seseorang yang menyembelih hewan kurban menghadap kiblat dan juga menghadapkan hewan sembelihannya itu ke arah kiblat. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala warrabi'u utawi kang nomor 4 iku at-takbiru maca takbir. Ay qablat tasmiyati tegese ing dalem sadurunge maca basmalah wa ba'daha lan ing dalem sakwise tasmiyah salasan kelawan ping 3. Kemudian kesunatan yang nomor 4 adalah membaca takbir, yaitu sebelum dan juga sesudah membaca basmalah sebanyak 3 kali. Nah, keterangan 3 kali ini adalah yang lebih sempurna. Adapun jika seseorang membaca takbir cukup sekali, yaitu sebelum membaca basmalah sekali dan sesudah membaca basmalah sekali, ini pun sudah mendapatkan kesunahan membaca takbir. Demikian yang diutarakan oleh Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala kama koyok dene perkara qala kang ngendika sapa Al-Mawardi Imam Al-Mawardi. Wal khamisu utawi kang nomor 5 iku ad-du'a'u maca doa bil qabuli kelawan ditampa. Fayaqulu mongko ngucap sapa adzabihu wong kang nyembelih Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Allahumma duh Allah hadhihi utawi iki udhiyah iku mingka saking panjenengan wa ilaika lan kagem panjenengan. Fataqabbal mongko mugi nampi panjenengan. Ai hadhil udhiyatu tegese utawi iki kurban
iku ni'matun nikmat mingka saking panjenengan alaya ing atase ingsun. Wa taqarrabtu lan damel peparek sapa ingsun biha kelawan udhiyah ilaika dumateng panjenengan. Fataqabbalha mongko mugi nampi panjenengan ha ing al udhiyah minni saking ingsun. Kemudian kesunahan yang nomor 5 adalah ad-du'a bil qabul. Berdoa agar supaya ibadah kurbannya itu dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu semisal membaca doa Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Makna doa ini adalah hadhil udhiyatu ni'matun minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalha minni. Ya Allah, ibadah kurban ini adalah karunia darimu atasku. Dan aku bertakorup mendekatkan diri kepadamu dengan udhiyah ini, dengan pemberianmu ini. Maka terimalah ibadah kurban ini dariku. Demikian ini kesunahan-kesunahan di dalam proses menyembelih hewan kurban yang disebutkan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Ghazi di dalam kitab Fathul Qorib. Wala ya'kulul mudahhi syai'an minal udhayyati al-mandzurati ila huna wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.